Masih belum tuntas kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Publik pun kembali dihebohkan oleh aksi tidak terpuji anak dari oknum pejabat negara. Kali ini viral di jagat maya, seorang anak perwira polisi berinisial AH yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Mirisnya, peristiwa tersebut terjadi di depan ayah pelaku yang justru diam ketika menyaksikan perkelahian anaknya. Lantas, kenapa pelaku sampai nekat melakukan hal yang sangat arogan itu? Benarkah ia pun tidak merasa gentar karena ayahnya adalah seorang perwira polisi? Aksi tidak terpuji lainnya juga datang dari oknum tentara yang menendang seorang perempuan beserta anaknya di jalanan. Bagaimanakah akhir dari perlakuan arogan seorang oknum tentara yang menendang sepeda motor wanita yang tengah membonceng seorang anak? Lalu, seperti apakah tanggapan para selebriti terkait pemicu maraknya oknum pejabat negara dan juga keluarga mereka yang seharusnya mengayomi masyarakat, namun justru melakukan tindakan arogan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini viral di jagat maya sebuah video penganiayaan yang dilakukan oleh AH, anak dari oknum seorang perwira polisi Polda Sumatera Utara, AKBP Akhiruddin Hasibuan, yang kini viral dan menuai sorotan tajam publik. Dalam video tersebut, tampak AH menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral secara brutal hingga mengalami sejumlah luka di kepala dan area wajahnya. Peristiwa menggemparkan tersebut terjadi sudah cukup lama, yakni pada tanggal 21 Desember 2022 di Kota Medan. Seperti halnya kasus Mario Dandi, kali ini pun aksi pelaku dipicu oleh permasalahan perempuan. Awalnya, sekitar jam 10 malam, AH bersama teman-temannya melakukan pemukulan dan juga pengerusakan mobil korban. Kemudian, korban yang tidak terima kembali mendatangi rumah AH untuk meminta pertanggungjawaban. Kemudian, korban yang tidak terima kembali mendatangi rumah AH untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, ia pun justru mendapati penganiayaan seperti dalam video yang viral di jagat maya. Lantas, seperti apakah pandangan psikolog terkait pemicu maraknya oknum pejabat negara dan keluarga mereka yang seharusnya mengayomi masyarakat tapi justru melakukan tindakan arogan? Kau mati kau. Kasih sekali lagi. Usul ini. Kasih ini aku. Ada bencong bilang. Masing-masing orang itu kan memang memiliki latar belakang yang signifikan dan spesial khusus gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan pembentukan pola perilaku. Kecenderungan untuk tenang atau lebih gegabah misalnya ya, itu kan juga ada unsur bawaan. Lalu yang kedua, anak itu memiliki prinsip mencontoh. Jadi ada modeling, copying, banyak istilah untuk itu. Siapa yang dia contoh? Apapun yang ada di depan matanya dan siapapun yang dia lihat, sehingga anak kecenderungannya meniru perilaku di sekitarnya. Bisa membentuk sebuah perilaku tertentu bagi anak yang akhirnya jika dipelihara
maka akan membuat sebuah kebiasaan atau habitual. Yang jadi persoalan, pertama, apakah memang anak ini terbiasa melihat pola-pola perilaku yang membawa unsur kekerasan, seenak-enaknya, agresivitas yang tinggi. Nah itu kalau menjadi sebuah hal yang biasa bagi anak, ini tanda kutip ya, biasa bagi anak, maka menurut anak itulah perilaku yang wajar, bisa orang tua, bisa keluarga, bisa orang-orang yang paling sering dia temui dan menjadi contoh. Aku prihatin banget ya, terus terang prihatin karena memang lagi happening banget. Ya itu hal yang sangat buruk, sangat tidak layak untuk dicontoh oleh siapapun. Meski korban sudah meminta ampun dan berteriak kesakitan, namun AH dengan emosi meluap-luap tetap tidak menghentikan serangannya. Mirisnya, aksi baku hantam itu pun disaksikan oleh ayah pelaku AKBP Akirudin Hasibuan yang ada di lokasi. Bukannya melerai, ia pun justru hanya tampak dia melihat anaknya menghajar korban. Ia pun bahkan diduga menghalangi seseorang yang berniat untuk melerai perkelahian tersebut. Pasca peristiwa tersebut, sempat terjadi saling lapor antara korban dan juga pelaku. Hingga akhirnya pada 25 April 2023, AH pun ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan lantaran korban sempat berada di luar negeri. Tak hanya itu, imbasnya pun ayah pelaku yaitu AKBP Akirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Bagaimana pula kriminolog menjelaskan pola dibalik tindakan arogansi tersebut? Kita menyadari bahwa generasi muda kita ya itu mengalami masalah dari sisi attitude ya, yang banyak bergantung pada orang lain, seolah-olah hebat padahal sebetulnya lembek dan seterusnya. Maka kalau kita mengenal mereka, maka tentu anak muda ini perlu dibantu dengan cara diingatkan kalau mereka salah, dicegah kalau mereka mau berbuat salah, bahkan kalau perlu dilarang untuk atau ditangkal pada saat hendak berbuat salah, menyalahgunakan kewenangan bapaknya, ya tidak matang, betul-betul ciri daripada generasi strawberry. Tapi apa yang terjadi? Bukannya orang tuanya melarang atau mencegah anaknya berbuat kekerasan, malah membiarkan, dan malah ketika ada orang yang hendak mencegah malah dilarang. Malah kemudian si orang tua yang kemudian menegur orang tua dari korban pada saat bertemu dengan mereka. Jadi artinya si orang tua sendiri merestui, ya, memberikan satu izin kepada anaknya untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Tidak hanya anak seorang perwira polisi, aksi arogan pun juga hadir dari seorang oknum TNI Angkatan Udara. Ya, belum lama ini viral di jagat maya video yang memperlihatkan pelaku menendang sepeda motor seorang wanita yang tengah membonceng anak di kawasan Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Saking kerasnya tendangan pelaku, wanita tersebut beserta sepeda motornya sempat oleng. Apa yang dilakukan oleh oknum TNI itu sontak membuat masyarakat pun menjadi geram. Hingga akhirnya pelaku pun mendatangi rumah korban untuk menyampaikan permohonan maafnya. Berkaca dari kasus Mario Dandi sebelumnya, seperti apa kondisi terkini David Ozora setelah beberapa waktu lalu akhirnya keluar dari rumah sakit?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak dari perwira polisi di Medan seolah mengingatkan kembali betapa geramnya publik terhadap aksi brutal yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Ya, bersama teman-temannya, pelaku pun melakukan penganiayaan terhadap David hingga sempat mengalami koma selama 38 hari. Dalam peristiwa ini, selain Mario Dandi, polisi pun juga menetapkan mantan kekasihnya AG sebagai tersangka. Setelah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, AG pun divonis 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah dan terlibat dalam penganiayaan terhadap David Ozora. Jadi ini baru selesai dibacakan, sesuai agenda hari ini adalah tuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dengan inisial AG. Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana, penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Ya, kami mengapresiasi dari pihak keluarga David Ozora terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyampaikan tuntutannya maksimal, ya, dari pasal 355 penganiayaan berat terencana junto 55 KUHP. Tadi jaksa sampaikan bahwa unsur-unsur dari penganiayaan berat terencana turut serta itu sudah terpenuhi, sehingga jaksa menyampaikan tuntutannya 4 tahun. Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana 4 tahun ini itu adalah sudah paling maksimal terhadap anak. Karena ancaman pidana terkait orang dewasa 12 tahun, karena ini junto 55 dikurang, dan karena ini anak dikurang lagi setengahnya, sehingga 4 tahun sudah yang paling maksimal. Kami berharap nanti vonis dari Majelis Hakim Tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Pembelaan pasti tentang sebenarnya jalan cerita yang menurut anak AG dan bukti CCTV. Makanya kami berulang kali dalam sidang kemarin menyampaikan bukti CCTV, memperlihatkan ke Ibu Hakim, dan itu sebenarnya beberapa fakta CCTV tidak sesuai dengan tuntutan. Sementara itu, setelah sempat mengalami koma selama 38 hari serta mendapat perawatan intensif selama 53 hari di rumah sakit, kemarin David Ozora pun telah diizinkan pulang untuk melanjutkan perawatan di rumah pada pertengahan April 2023 lalu. Akibat penganiayaan berat yang dialaminya, David tidak hanya mengalami cedera otak parah, tetapi juga berujung infeksi berat paru-paru sebagai akibat cedera otak yang dialaminya. Karenanya, di awal-awal perawatan dan saat kesadarannya mulai pulih, David pun tetap diisolasi dan berada di ruang ICU agar infeksi paru-parunya tidak semakin parah. Ya, meski telah melewati masa kritis dan kini memasuki fase pemulihan, namun sejatinya David pun belum pulih total. Karena ada banyak fungsi organ tubuh, motorik, serta kesadarannya yang belum pulih sepenuhnya. Karena itulah, David pun masih butuh berbagai penanganan medis, meski telah diperbolehkan untuk pulang.
Balik deh. Hari yang ke-53 ya dok ya, David berada di Rumah Sakit Mayapada, kondisinya sudah jauh lebih baik dan berdasarkan rujukan dari dokter, hari ini David sudah bisa meninggalkan Rumah Sakit Mayapada. Pihak keluarga tentu terus berterima kasih, mengucapkan syukur kepada pihak rumah sakit, tim dokter yang alhamdulillah sampai dengan hari ini David dirujuk untuk sudah bisa perawatan di rumah. Itu tim dokter sudah bekerja secara maksimal dan luar biasa itu dari kami pihak keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih kepada semua pihak di luar, dari sahabat-sahabat GP Ansor, dari para alumni PL, kemudian masyarakat luas yang sampai hari ini selalu memberikan supportnya atas penyembuhannya David. Ya, nyanyiin 5 lagu, tadi saya tanya David. Kemarin di nyanyi nama siapa, dia sebut nama, terus berapa lagu, 5. Dia ingat, tapi pas saya tanya nama saya dia lupa. Walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal. Mas David ini sudah melewati masa akut, melewati masa kritis, dan sekarang ini memasuki fase yang selanjutnya, yaitu fase pemulihan. Dr. Yeremi dan tim semua sepakat bahwa David membutuhkan lingkungan yang lebih natural, lingkungan yang lebih dekat dengan keluarga, sehingga dengan ada observasi yang tetap terjalin, David diizinkan oleh tim yang merawat hari ini untuk pulang. Itu memang ketentuan ya dari rumah sakit, kalau perawatan di rumah memang ya nanti ada ketentuan tertentu untuk perawatan di rumah. Lalu seperti apakah tanggapan selebriti terkait pemicu maraknya oknum pejabat negara atau keluarga mereka yang seharusnya mengayomi masyarakat namun justru melakukan tindakan arogan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aksi arogansi yang melibatkan pejabat negara dan kerabat mereka tentu mengundang rasa kecewa yang teramat besar dari banyak pihak. Apalagi setelah kejadian Mario Dandi, kini muncul lagi peristiwa serupa di Medan yang bahkan sampai membuat ayah pelaku pun dicopot dari jabatannya sebagai perwira polisi. Yang lebih parahnya lagi, sosok yang seharusnya melindungi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Lantas, seperti apa selebriti dan juga masyarakat ketika melihat maraknya sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pejabat negara dan juga relasi mereka terhadap orang lain secara semena-mena? Apapun itu ya pasti harus berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Apapun tindakannya gitu. Jadi ya mereka dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sih. Saya sendiri nggak suka ya seperti itu, karena apa lebih baiknya kan dia jangan seperti main tendang-tendang aja. Kasihan itu seorang ibu, apalagi bawa anak. Apa nggak bisa gitu seperti ngelakson ya, cara baik lah, negur dengan cara baik. Jangan mencelakakan kan. Ya itu minta maaf ya bagus ya. Cuman kedepannya seperti ya yang punya pangkat lah seperti TNI atau Polri atau dan sebagainya merasa punya pangkat,
jangan seperti itu kalau di jalan atau dimanapun gitu. Jangan merasa mereka itu berpangkat seenaknya ke warga gitu, ke orang kecil gitu. Buat ya semuanya aja yang mempunyai pangkat jangan apa ya namanya, ya menghormati juga lah gitu sesama. Kalau misalnya ada orang salah, tegur dengan baik. Apalagi kalau di jalan, jangan mencelakakan seperti itu. Gimana kalau itu posisinya seorang ibu, itu ibunya dia gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.